Kanker serviks yang menyerang bagian reproduksi wanita ternyata menjadi salah satu penyakit yang paling tinggi menyumbang angka kematian di kalangan kaum perempuan. Minimnya pengetahuan terhadap jenis penyakit ini dan cara pencegahannya membuat perempuan mudah terserang kanker serviks. Menjadi penyakit yang paling menakutkan, lantas apa penyebab kanker serviks dapat muncul di diri seorang perempuan? Kalau dulu penyebabnya belum jelas, sekarang penyebabnya adalah jelas, yaitu infeksi virus HPV, Human Papilloma Virus. Terutama masuk ke dalam tubuh itu pada waktu kita sexual activity pertama. Ketika hubungan seksual, virus itu ikut masuk. 80% kalau daya tahan tubuhnya baik itu akan clear, virus itu akan hilang sendiri. 20% kalau misalnya daya tahan tubuhnya jelek dan sebagainya, itu akan persisten, menetap di situ. Nah, itu dalam waktu 3-17 tahun dia akan berubah menjadi kanker. Sekitar sini ada virus banyak, virus influenza dan sebagainya. Bedanya kalau influenza masuk dalam tubuh kita langsung anget kita. Tapi kalau virus yang itu tadi nggak ada keluhan, makanya 70% yang sudah didiagnosa itu di rumah sakit itu 70% sudah stadium lanjut. Jadi kalau sudah ada gejala seperti adanya postcoital bleeding atau adanya hubungan seks ditarik, keluar darah, hati-hati. Ada orang yang haidnya itu menopause, sudah nggak haid tiba-tiba keluar darah lagi. Atau keluar darah di luar siklus, itu harus hati-hati terhadap kanker mulut rahim. Tak hanya memahami seperti apa tanda-tanda kehadiran penyakit ini dalam tubuh perempuan, kesadaran terhadap pencegahannya pun sangat penting untuk diketahui oleh kaum perempuan itu sendiri. Jadi yang paling penting adalah pencegahan. Pencegahannya itu ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer itu merubah perilaku gaya hidup. Misalnya terjadi kanker serviks itu sering terjadi pada orang yang perilaku seksualnya nggak benar. Misalnya kawin terlalu muda, kemudian sering berganti-ganti pasangan. Perilaku lain yang sering menjadi perokok, zat nikotin itu merupakan kokarsinogenik untuk terjadinya mutasi pada mulut rahim asam rokok. Kemudian adanya infeksi yang sering terjadi keputihan dan sebagainya. Ada sih faktor keturunan sedikit, orang yang keluarganya itu resikonya juga punya, tapi kecil. Itu primer, sehingga pencegahan primernya itu jangan sampai berganti-ganti pasangan, kawin terlalu muda, jangan merokok, dan meningkatkan kekebalan dengan memberikan vaksin. Yang sekunder tadi karena prosesnya itu agak panjang untuk bisa kanker serviks, itu dengan melakukan deteksi dini. Nah, deteksi dininya dengan cara pap smear. Kemudian juga ada namanya IVA, inspeksi visual dengan asam asetat. Kalau kemudian sudah ketemu pencegahan tertiernya yang sudah kena kanker, kita obati, jangan sampai datang lebih lanjut. Stadium 2A ke bawah bisa operasi. Kemudian 2B sampai ini modalitasnya disinar. Kalau sudah stadium lanjut di kemo atau gabungan operasi sinar dan kemo untuk mengobati kanker mulut rahim. Itu pencegahan tertiernya.